Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama dan untuk kita ulas bersama pemirsa, di mana pidato Pak Prabowo di Kongres Nasdem ya, di depan Pak Surya Paloh dan juga di depan para kader-kader Nasdem itu menyanjung Pak Jokowi. Ya, sekali lagi menyanjung Pak Jokowi. Ini tidak henti-hentinya loh, Pak Prabowo itu di dalam kesempatannya dan di dalam di mana saja pun ketika dikasih podium untuk berpidato pasti tidak lepas dengan sanjungan-sanjungannya kepada Pak Jokowi. Dan ini juga bagian dari sindiran sih bagi saya dari Pak Prabowo kepada Nasdem ya juga kepada Pak Surya Paloh karena sempat tidak searah atau tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Dan biar tidak lama-lama pemirsa dan juga sebelumnya ya Pak Surya itu memberikan hormat kepada Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ini sangat luar biasa sekali untuk Surya Paloh. Ya langsung saja Pak pemirsa terkait dengan seperti apa videonya mari kita langsung simak bersama. Ini sangat menarik sekali pemirsa. Saya dulu anak buahnya Pak Surya Paloh. Ya, beliau ketua Dewan Pertimbangan, saya anggota. Sekarang Pak Surya Paloh anak buah saya. Ya. Jadi roda kehidupan berputar. Ya. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, dan sebagainya. Tidak ada masalah. Ya kita harus tahu peran kita. Saya dulu rivalnya Pak Jokowi. Mas Brewok ini hebat. Tahu aja mana yang kuat gitu. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, lama-lama saya berpikir, ya kalau bergabung jangan-jangan aku dapat ilmu. Dan demikian jadinya beliau ajak bergabung dan saya akhirnya menang deh. Sorry ya. Jadi saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi. Begitu COVID-19, hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau
tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko, tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat yang mengagetkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya. Tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar yang salah-salah. Tadi sahabat saya Pak Surya mengatakan, tidak ada orang yang tanpa kelemahan. Tidak ada orang yang tanpa kekurangan. Tapi saya gunakan kesempatan ini sekali lagi untuk kesekian ratus kali dimanapun saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita sekarang cari titik-titik pertemuan. Jangan cari titik-titik perpisahan. Karena itu, waktu saya masih awal-awal, belum resmi, tapi waktu quick count dan sebagian real count sudah menunjukkan bahwa saya penerima mandat. Saya ingat Pak Surya Paloh dan Nasdem salah satu pertama di Indonesia yang mengucapkan selamat kepada saya. Saudara-saudara, inilah yang banyak bangsa lain bingung. Sahabat kadang-kadang bersatu, kadang-kadang berbeda, tapi tetap sahabat. Perbedaan itu kita tidak takut dengan perbedaan. Kita perlu perbedaan. Bangsa kita, pendiri bangsa kita memilih bentuk negara republik, bukan kerajaan. Bentuk negara demokrasi. Jadi rakyat memang perlu diberi pilihan. Dan kita tidak perlu takut dengan perbedaan. Tetapi kondisi sekarang di abad ke-21 ini, di mana persaingan antara kekuatan-kekuatan dunia begitu besar, di mana rebutan sumber alam begitu besar, di mana ancaman perubahan cuaca begitu berbahaya, kita tidak mengerti bahwa kita dilahirkan di Nusantara ini. Suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, budaya berbeda-beda, tapi kita ternyata ratusan tahun kita berhasil hidup rukun. Kita berkembang, tetapi kita juga mungkin karena kekayaan gugusan Nusantara ini, mungkin kekayaan alam, mungkin ini juga membuat kita juga punya kelemahan. Kita harus berani melihat kelemahan kita. Kita harus berani menatap wajah kita. Kita harus berani untuk benar-benar tahu apa kekurangan kita di masa lalu. Saudara-saudara, dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa salah satu kelemahan suku-suku dan bangsa-bangsa di Nusantara ini adalah bahwa kita sulit untuk bekerja sama. Kita sulit untuk bersatu. Dan perbedaan inilah yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan dari luar wilayah kita. Datang ke sini
ratusan tahun karena kekayaan kita. Ini adalah sifat alamiah manusia. Setiap suku, setiap bangsa di dunia ini bersaing. Bersaing keras. Bersaing untuk apa? Bersaing untuk bertahan hidup. Bersaing untuk survival. Karena itu manusia untuk survive butuh lahan, butuh air. Dari lahan, bumi bisa didapat pangan. Dari bumi bisa kita dapat energi. Karena itu, bangsa-bangsa selalu berusaha menguasai lahan, menguasai bumi, menguasai sumber alam, menguasai kekayaan. Dengan kekayaan, dia akan menjadi kuasa, hegemon. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita tidak mengerti atau tidak mau belajar dari sejarah. Saudara-saudara sekalian, saya tertegun beberapa saat yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Begitu juga saya menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Pak Jokowi, saya mendapat kajian-kajian strategis, kajian-kajian intelligence dari kedua blok di dunia, blok barat dan blok timur. Saya terkesima. Kajian-kajian ini membuat ramalan ke depan. Dan di antara kesimpulan kajian tersebut, ada yang berbunyi bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya, dan berpotensi untuk menjadi negara yang sangat kuat dan sangat makmur. Asal, ini penilaian orang luar ya. Dengan catatan pemimpin-pemimpinnya, elitnya bisa bekerja sama. Ini kajian tersebut saya langsung serahkan ke Pak Jokowi. Dan saya sampaikan ke rekan-rekan saya. Ini orang lain menilai kita. Dan sekarang keluar hitungan-hitungan ekonomi. Ternyata kita memiliki sumber-sumber alam yang sangat strategis. Yang dibutuhkan untuk hidup dalam alam modern abad ke-21. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kalau kita bergabung dengan Filipina, kita menguasai 2/3 cadangan nikel di dunia. Kita punya bahan untuk aluminium, boksit. Para pakar ceritakan sama saya, cadangan boksit kita untuk aluminium bisa untuk ratusan tahun. Tidak akan habis-habis. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan pidato Pak Prabowo. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Nah, sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Menyala Pak De.